Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Adam Ilumocha dari Project Malam Channel. Apa kabar kalian sobat malam? Semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Oke cuy, gua sekarang berada di sebuah monumen bersejarah yang salah satunya sangat-sangat bersejarah dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Karena dulu di sini tempat pertama kalinya bendera merah putih, sangsaka merah putih, dan pembacaan teks proklamasi dibacakan oleh Pak Insinyur Soekarno dan ditemani oleh Bung Hatta dan beberapa jajarannya. Oke, sekarang gue berada di Tugu Proklamasi yang terdapat patung dari Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta yang sedang membacakan teks proklamasi. Dan setelah dari sini gue akan ke sebuah museum yang sangat bersejarah. Jadi museum ini mengenai teks proklamasi, yaitu Museum Perumusan Naskah Proklamasi gitu cuy. Oke, gua akan menunjukkan sebuah patung ya. Dan di sini monumen. Dan ini oke, di belakang gua. Nah, kalian bisa lihat Tugu Pak Muhammad Hatta dan Tugu Pak Soekarno berada di belakang gua. Tapi gua nggak sendiri cuy. Gua ada bersama Bang Jax dari Ghosta Sport TV. Mas ya. Asue kok mas. Jadi buat kalian yang penasaran nih, gue bersama Bang Jax dari Ghosta Sport TV. Nah ini dia mas-masnya nih teman-teman. Kok mas lu nggak liat stilan gue dong? Ternyata Bang Adam ya. Gue pakai kacamata hitam. Nah makanya lu pakai kacamata hitam sih. Nah, oke Bang. Duduk dam. Oke siap. Gini, kan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Betul. Gue mau nanya, menurut lu definisi kemerdekaan itu apa sih? Kalau untuk gue sebagai kita ya, sebagai khususnya kita nih, sebagai yang muda, lebih menjunjung rasa nasionalisme itu yang penting. Oke, setuju. Nah, terus ada nggak pesen buat teman-teman kita di rumah dan adik-adik kita di rumah dalam rangka mengisi Hari Kemerdekaan ini? Untuk Hari Kemerdekaan ini dan seterusnya di masa depan, ada nggak gitu? Kalau untuk pesan-pesan untuk khususnya buat adik-adik kita ya yang masih di bawah kita, jadilah penerus bangsa yang berkualitas. Oke, gua setuju nih sama lu. Itu salah satu, itu pesan rangkuman dari semua pesan-pesan untuk adik-adik dan teman-teman juga sekalian ya. Jadilah penerus bangsa yang berkualitas, itu intinya. Berkualitas itu bukan banyak artiannya gitu ya. Lu itu bisa berkarya, melakukan hal yang positif. Positif betul. Untuk berguna untuk bagi bangsa dan negara. Betul. Nah, jadi di sini juga ada konon kabarnya, ini di belakang kita ini dulunya bekas rumahnya Presiden Soekarno. Jadi saat membacakan naskah proklamasi itu ya persis belakang kita ini. Nah, ini kan ada nih naskahnya. Ya, ada naskahnya nih. Nah, tapi sebelum kita mulai jalan-jalan ke bangunan bersejarahnya ya. Betul. Kita ini dulu ya, kita dengerin dulu pembacaan teks naskah proklamasi dari Insinyur Soekarno. Oke, teman-teman, semoga kalian bukan semoga sih ya, buat kalian bisa mengambil makna dari pembacaan teks proklamasi dari Pak Soekarno. Atau mungkin kalian nggak hafal, silakan dihafalin ya, dan dicerna gitu. Dicerna dan dihayati ya, dan dihayati. Oke, kalian dengarkan. Soekarno, Hatta. Oke, selesai teman-teman. So, ayo kita explore. Kita langsung aja. Kita ikut jalan-jalan. Ciao. Oke, Dam. Oke, Bang. Kita udah berada di Museum Perumusan Teks Proklamasi, betul? Iya, betul. Nah, ini alamatnya ada di bawah sini ya, karena gue juga lupa jalannya. Ada di bawah layar alamatnya. Nah, itu. Jadi kalau sejarah singkatnya itu, waktu itu nih rumahnya punya pejabat maskapai Belanda. Gue nggak tahu maskapai apa. Sebenarnya ada sejarah detailnya ya, tapi nanti gue taruh linknya di deskripsi, kalian bisa pelajarin sendiri. Itu pun kalau kalian nggak terlalu males untuk belajar ya. Pastinya. Nah, jadi kali ini kita mengedukasi sobat malam ya. Tadi kan kita udah bikin intronya di Tugu Proklamasi, betul. Ya, di tempat dimana dulunya bekas rumahnya Presiden Soekarno dan dibacakannya teks proklamasi pertama kali berkibarnya bendera merah putih juga di situ ya, secara resminya di betul. situ. Oke, langsung aja kita cek ke dalam yuk. Nah, nih bagian depannya kayak begini. Bener-bener peninggalan zaman Belanda banget ya, karena bisa dilihat bergaya Art Deco. Nah, betul. Jadi kayak jendela-jendelanya tuh identik, khas banget zaman-zaman Belanda, Bang ya. Iya. Ini tuh Bang Jax. Oke. Oh, gelap. Ternyata alhamdulillah diademin sama bendera merah putih kita.
Jadi nggak begitu panas. Bang, kita mending langsung masuk aja deh. Ya. Nah ini dia Bang Adam. Lama-lama tambah kereng gua di sini. Tapi nggak apa-apa Dam. Apa? Karena tujuan kita mengedukasi teman-teman. Betul, betul. Ya. Kita mengedukasi kali ini ya. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian utamanya ya. Ini ada Nah, Bapak ini ada Ferry. Bapak Security. Pak, kita permisi, Pak. Pak. Kita izin bikin video ya Pak ya. Kita mau pandang dulu nih Dam. Boleh dari kanan dulu lebih enak kali ya. Kanan dulu ya. Nah, di sana ada apa ya? Ini meja kayak rapat, Bang ya. Ini Iya, kayaknya sih mungkin meja-meja terima tamu ya. Gua nggak tahu sih. mungkin pada zaman dulunya dipakai untuk rapat ya. Merumuskan lah. Ah, Karena kan kalau kalian tahu ya dan kalau lu tahu itu ngerumusin naskah proklamasi itu sampai begadang-begadang. Sampai pas Soekarno sakit dan dalam dalam menjalani ibadah puasa, betul Bang ya? Iya, dalam- Betul. Lagi bulan puasa. Betul. Nah, ini Ini pengesahan naskah proklamasi. Nah, ini ada deskripsinya, kalian bisa baca. konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan. Ya. Kalian bisa baca atau kalian atau jika ini kurang jelas kalian bisa searching di Google, itu banyak referensi yang membagikan tentang pengesahan naskah teks proklamasi. Ini Itu, cuy. ilustrasinya ya. Nah, ini gambar. Ini kan letaknya ini ada piano, ada tangga. Ah. Itu di tempat di situ tuh. Dan. Nah, di sini Bang ya. Di sini. Di sini Nah, ya. Ini kan pintunya tuh. Ah. Yang ini. Nah, Bung Karno-nya berdiri di situ yang kalau nggak salah Di sini ya, Bang? sebelah kursi merah itu tuh. Ya di sini ya, Sebelah di kursi sini ya, di sini ya. Sebelah kursi merah. Jadi ini pintu depannya. Jadi gambar yang ini menggambarkan ilustrasi sedang di sini Bang ya. Jadi pengesahan tuh maksudnya naskah udah fix nih kita bacain nih gitu. Udah persiapan lah ya, udah persiapan Udah lah. Ya. bukan persiapan, udah final naskahnya. Tinggal Jadi dibacain udah- doang ya, tinggal dibacain. doang. Oke. Nah, ini para tokoh yang hadir. Nah, ini para Bung Karno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Ini Muhammad Amir ya kalau namanya nih. Di situ ada ya dia tulisannya. ada nomor-nomornya sih. Di sini Ah. kalian bisa lihat sendiri ya. Ya. Dari 1 dari Pak Nomor 5 Soekarno. itu Dr. Buntaran Martoatmojo. Ini 6 Ibu Siti Puja, Abdul Abbas. Nomor lawan Iwa Kusuma Sumantri. 9. Oh, ada Ki Hajar Dewantara juga. Ada kejadian Dewantara nomor 12. Nah, ini Ki Hajar Dewantara nih yang ada di duit 20 ribuan. Nah, ini kalian bisa cocokkan sendiri ya nomor-nomor dengan foto-foto kalau kalian. Nah, ini nomor 20 Soekarni, 21 Hairul Saleh, 22 nih Sayuti Milik dia yang ngetik dah. Nah, betul. Pak Sayuti Milik yang Nah. mengetik naskah menggunakan mesin ketik Bang ya Betul. pada zaman itu. Kalian tinggal menyocokkan gambar ini dengan nomor-nomor yang tadi. Jadi- Kita ke bagian barang atau properti utamanya. Aplikasi CG bisa sih. Nah, ini naskahnya ya. Gambar dapat di-scan dengan aplikasi CG. Tapi kalau naskahnya ini yang udah diketik. Ini udah diketik Bang ya, udah diketik. Kalau yang aslinya masih dicoret-coretan. Ya masih ada threadnya di sini gitu ya. Iya. Yang disalahkan itu kalau nggak salah dengan cara seksama ya, Iya, dalam kalau nggak salah. ya yang dicoret itu ya. Oh. Seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu kalau nggak salah yang seperti coret itu yang bagian sebelah situ. Dan ini kenapa Pak Soekarno menandatangani atas nama bangsa Indonesia? Karena apa? Sebenarnya tadinya banyak loh ini. Cuman Ya. karena nanti yang tanda tangan banyak dan kita harus ngapalin banyak orang. Nah, itu ya dia nggak mungkin, nggak kebaikan mungkin. Pak Soekarno dan Pak Hatta juga ya. Ya, supaya betul. kalian tuh kalau ngisi ujian nggak panjang gitu. Jadi kenapa atas nama bangsa Indonesia Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta mewakili teman-teman seperjuangan beliau ketika berjuang merebut bangsa Indonesia dari penjajah gitu Ya, cuy. betul. Dan ini pemandangannya. Jujur cuy, gue masuk ke sini bukan permasalahan aura negatif, tapi justru gue merasa Gua merasa sedang berjuang, sedang dalam Ini masa-masa kayaknya bekas perjuangan. kamar mandi deh. Ini toilet Bang ya? Nah ini ya, ini Imperialisme. salah satu gambar ganyak. Jadi di bawahnya ini filosofi ini orang-orang Indonesia dan di atas ini imperialisme gitu. Yang saat itu imperialisme itu identik dengan negara-negara NATO. Oke. Ya. Kalau kalian bertanya lagi, negara NATO itu apa sih? Amerika, Inggris, Prancis. Nah. Makanya dulu ada slogan Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Itu tahun 63 kalau nggak salah. Tahun 63 ya. Nah ini ada. Nah ini Nica ya. Nah
Ini gambarnya Dica sedang menembaki tentara rakyat Indonesia nih. Kalian ini bisa lihat. dibuat gambarnya 11 Oktober 45. atau 10 November 45. Gua nggak tahu sih mana yang Iya. bulan Soalnya suka ketukar-tukar ya antara ini tanggal atau ini Gua bulan nggak tahu nih. karena tahun segitu gaya penulisan tanggal itu kayak gimana. Kebalik gua kurang antara paham. Kalau tanggal sekarang dulu kan- atau bulan dulu. Kalau sekarang kan identik dengan tanggal dulu baru bulan ya. Jadi ini penjajah atau Nica yang sedang menembaki bangsa-bangsa Indonesia. Nah, ini poster Bung Ayubung. Dan ini ada fun fact ya dong. Bunga Yubung. Nah, Bung Ayubung ini jadi itu adalah kata Bung Ayubung ini itu diambil dari tempat prostitusi. Oke. Jadi kayak ada cowok lewat. Oke, paham. Jadi kan Bang, Mas sokin lah. Bang, Sekarang kayak gitu kan. Bang ayo bang gitu kan, Iya. paham. Jadi ini sih filosofi Bunga Yubung diambil dari tempat. Oke, di depan gue ini ada sebuah ruangan lagi, gue nggak tahu ini ruangan apa. Tapi di sini banyak bangku. Itu dijajah Belanda maksudnya itu. Di sini ada lukisan. 3,5 tahun itu Jepang. Oke. Dan 3,5 apa tambah 3,5 tahun tidak mau dijajah lagi. Nah. DK ini siapa ya DK? Nggak tahu nih. Ini yang gambarnya si Ini kayaknya inisial pelukis Bang Deka itu ya. Betul. Inisial pelukis. Jadi kalian lihat 3,5 abad itu zaman Belanda, 3,5 tahun itu di zaman Jepang cuy. Ini Jadi, walaupun 3,5 abad plus 3,5 tahun tidak mau ini juga dijajah lagi. unik ya teman-teman, colokan masih colokan 3 loh ini. Dimana di Indonesia itu mayoritas colokan 2. Jolokan 2. Dan ini gue nggak tahu nih ruangan apa. Sebentar ya. Mudah-mudahan nggak salah ruangan lagi. Iya. Bukan. Itu. Ini itu lagi. Nggak bisa dikunci. Dan di sini ada tangga. Ini menuju ke lantai 2 cuy. Kita habisin lantai 1 Ya, kita di lantai 1. Buat kalian yang penasaran, di lantai 2. Nah, sekarang gue masuk sebuah ruangan. Kalian dengarkan ya. Ada di hadapan Anda sekarang. Nah ini jadi ini yang ngetik ini Sayuti Melik, yang ini BM Diah ya kalau nggak salah. Ini Pak BM Dia, ini Pak Sayuti Milik ya. Nah, ini mesin Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Melik ditemani BM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Nah, jadi zaman dulu zaman dulu itu kalau apa namanya kalau salah ulang lagi dari awal. Iya, dari awal. Nggak bisa dihapus ya. Iya, kalau sekarang kan Bisa diterusin. Bahkan bisa Selesai dikirim ke Google diumumkan Drive. dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Melik ditemani Dan BM Dia. Dan ini ada piano yang digambar tadi ya. Iya, yang nah, ini. Nah, ini pianonya. Ini pengetikan dan penandatanganan naskah proklamasi. Walaupun mungkin kalau gua ngerasa sih ya mungkin kita ngerempet horor ya, gua akuin sih horor, tapi ya historinya loh. History yang kita ambil, bukan horornya Bang lagi kita. Nah ini pada saat pendidikan Sayuti Melik melakukan perubahan tiga kata itu tempo menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Atas nama Indonesia. Indonesia. Itu yang dicoret-coret ya. Iya yang dari- Kalau kalian pernah lihat teks asli teks proklamasi pasti ada yang dicoret-coret, jadi itu yang dicoret-coret kata-kata tempo menjadi tempo dan wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Iya, Dan ini piano. mungkin lu suka main piano ya, tapi Sepertinya dikunci. Oh, enggak Bang. Wah, kalau bisa. Bunyi enggak bunyi sih. Bunyi Bang, lu. Suwe. Piano. terus Iya, jangan. ini mahal itu teman-teman, masalahnya Wah. ini bagian dari sejarah bangsa Indonesia, jadi Bukan mahal harganya ya, mahal historinya. historinya Histori karena mahal. tak tergantikan dong. Betul. Karena nggak ada lagi. Dan Nah ini Bung Kita Karno masuk lagi ke ruangan. ngapain nih Bung Karno nya? lagi kayak sepertinya rapat Bang ya. Rapat menyusun naskah teks proklamasi kayaknya nih. Ini jam makannya banyak ya. Dan kalian bisa lihat. Ini sedang berunding sepertinya Bang ya. Pak Soekarno, Pak Muhammad Hatta dan Pak Ini Papa Ahmad Subarjo ada cengkeh. Pak Ahmad Subarjo ya. Oke, jadi mereka ini gambaran patung diorama. di mana bertiga mereka, Pak Ahmad Subarjo, Pak Muhammad Hatta dan Pak Soekarno sedang berunding untuk menyusun sebuah teks proklamasi Ya, yang jadi ada di belakang sana. Bikin draftnya. Nah itu yang Nah. gue bilang dicoret-coret dong. Nah, itu yang Nah ini ya, jadi kalau di teks asli ini kurang lebih kayak gini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai
Ini gue nggak tahu di tulisan Pemindahan. Kalau ini Pemindahan. asli pemindahan. Ya, Yang itu di pemindahan. Ya itulah dan Mengenai lain-lain. pemindahan apa ini? Kekuasaan. Kekuasaan dan pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Nah, ini wakil bangsa-bangsa Indonesia. Ini yang sebelum diganti Sebelum yang kita kenal atas sekarang. nama bangsa Indonesia. Dan juga waktu itu ini naskahnya ini ketemunya di tempat sampah, naskah aslinya. Asli Dan Allah. diremet-remet. Udah dibuang-buang. Ya karena kan naskah asli masih coret-coretan gitu. Bukan dibuang ya memang ya orang draft ya kan. Ya mereka pikir buat apa juga di gitu ya. Padahal itu sangat bersejarah Bang ya buat di bangsa Indonesia Bang ya. Dan di sini ada beberapa furniture. Oke, siap. Dan di sini ada beberapa furniture. Ini mungkin Gucci yang sempat dijadikan pajangan oleh di ruangan ini gitu kan. Dan di sini ada meja lagi. Banyak banget meja di sini ya. Dan ini gue yakin di sini furniturnya kayu jati semua cuy, kayu jati semua. Gue bisa pastikan itu. Sangat bersih, sangat kokoh. Oke. Ini jadi sama ya, propertinya sama dengan yang di sebelah sana. Oke, gue penasaran yang di depan sana itu ada apa, Bang Jax. Oh, sepertinya ada kayak apa namanya ya, senjata tajam, bambu runcing. Karena bambu runcing itu salah satu alat perang pada zaman penjajahan cuy. Jadi apa namanya, pejuang kita tidak menggunakan senapan, mereka menggunakan bambu runcing gitu cuy. Dan ini pertemuan dengan Pak Maeda, Laksamana ini ya, Maeda ya, yang pada saat itu sebagai orang Jepang. Jadi kalian bisa baca ini. Pada tanggal 16 Agustus Bung Karno dan Bung Hatta dan Pak Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Muda tadi si Maeda. Oke, jadi pertemuan dengan Laksamana Maeda yang sebagai orang Jepang memberitahukan Gunshiken atau pemerintah militer Jepang kepada rombongan yang pulang dari Rengas Dengklok agar menemuinya gitu. Jadi di sini mereka bertemu dan ini bentuk siluetnya seperti itu. Dan Bung Karno dan Bung Hatta dan Pak Ahmad Subarjo tiba kembali di rumah Maeda sekitar pukul 2.30. Mereka menjelaskan kepada Maeda akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Maeda tidak campur tangan dan mengundurkan diri ke kamar di lantai atas. Di lantai atas itu yang tadi ya, yang ada tangga ya. Hits. Kita ke atas ya. Terus bentar Bang, mungkin gua mau ini hanya pajangan. Nah, ini apa nih Bang? Oke, ini video demonstrasi depan kedutaan. Oke, gue nggak tahu nih apa, tapi ini sih kayak apa sih, kayak apa sih, pelang logam gitu loh. Oh, kayak pelang. Ini ada tuh tahun 37. Oh, ini tahun 37. Oh iya benar. Oh iya, tahun 37 ya. Oke. Dan ini bambu runcing yang seperti gue bilang tadi, yang dijadikan sebagai alat untuk melawan para penjajah oleh bangsa Indonesia cuy. Jadi mereka, para pejuang kita itu tidak menggunakan senapan, tidak menggunakan, kalau kata orang Betawi bedil, mereka menggunakan bambu runcing cuy, tidak menggunakan senapan dan sebagainya. Dan ini peninggalan lagi. Oke, gua rasa cukup di lantai 1. Gua akan naik ke lantai 2 nyusul Bang Jax yang udah duluan ninggalin gua di lantai 1. Oke. Dan ini. Itu tadi di ruang utama, dan di sana ada tamu, turis atau warga negara asing. Mereka sedang melihat juga sejarah bangsa Indonesia. Oke, gua langsung naik ke lantai 2. Seperti red carpet ya, seperti naik red carpet gua. Seperti orang spesial ya kan. Ada apa aja di lantai 2? Kalian pasti penasaran. Oke. Bang Jax sepertinya udah duluan. Nah, itu Bang Jax. Dia sepertinya asik ya, udah mulai asik dengan dunianya sendiri. Di belakang gua ada sebuah ruangan. Gua akan masuk dulu.
Ada apa aja di sini? Nah, ini adalah bagian-bagian dari sejarah agresi militer 2. Agresi militer 2, second military aggression. Rentetan masalah yang dari bahasa Indonesia dan masalah pro dan kontra perjanjian Renville. Nah, ini kejadian penandatanganan perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 oleh di atas kapal USS Renville. Makanya dinamakan perjanjian Renville gitu. Dan ini bentuk kapalnya. Kalian dengar? Kameranya berdepan ibu. Jadi sini ada pengunjung. Iya lagi ngobrol. Tumpang kanan. Ibu namanya siapa? Ibu Sri. Ibu, saya mau tahu kenapa berkunjung ke museum ini. Saya ke museum ini karena ada saya mau jurusan hukum. Oh, jurusan hukum. Jadi dia banyak mau tahu mengenai sejarah-sejarah dan dia masuk peninggalan-peninggalan zaman Oke Bu, saya mau lanjut ya. Apa namanya itu? Project Malam Channel. Sebenarnya saya lebih ke konten misteri. Misteri apa? YouTuber? Iya. Semangat! Indonesia Merdeka! Merdeka, gitu. Project Malam Channel. NKRI harga mati. Betul Pak. NKRI harga mati ya. Begitulah besarnya proklamator kita mempertahankan negara Republik Indonesia. Iya betul. Tidak mundur sedapapun. Kasih ya. Jadi di sini. Betul. Amin amin, makasih ya. Oke, sedikit bercandaan gua. Ini tuh udah sepertinya penjelasannya gue keluar ya di sini. Gue mau kemana lagi? Dan ini perundingan Linggar Jati. Jadi ada perundingan Renville. Tadi di sini ada perundingan Renville dan di sini ada perundingan Linggar Jati. Jadi pada November 1946 di Linggar Jati sebelah selatan kota Cirebon cuy. Di sini sempat terjadi agresi militer juga. Dan ini adalah gedung tempat perundingan di Linggar Jati, selatan Cirebon pada bulan November 1946. Oke. Dan ini perundingan Indonesia dengan Belanda pada tanggal 17 Oktober 1946. Dan ini yang sangat identik dengan kota Bandung ya. Kota Bandung itu Bandung Lautan Api, bukan Bandung Lautan Asmara ya. Ingat cuy, Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret 1946 kota Bandung Selatan dibakar. Oke, jadi ini bagian sejarah dari kota Bandung yang sempat mengalami agresi panas suasana ya. Ini peristiwa merah putih di Sulawesi Utara. Pemberontakan ini menantang adanya upacara tradisional yaitu 10 Januari diadakan pengibaran bendera Belanda. Jadi masyarakat di Sulawesi Utara mereka menolak adanya upacara pada tanggal 10 Januari pengibaran bendera Belanda. Mereka menolak bendera berkibar selain merah putih gitu. Oke, nah ini agresi militer satu. Pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi agresi militer terhadap wilayah Republik dan penyerangan tentara Republik. Sebentar, gua akan mendengarkan dulu. Setidaknya kita menghormati Pak Soekarno membacakan teks proklamasi. Margarana. Di sini ada Kuputan Margarana. Peristiwa ini terjadi tanggal 20 November yang di belakang penolakan Gusti Ngurah Rai untuk berunding berdamai dengan
Belanda. Jadi I Gusti Ngurah Rai diajak berdamai oleh Belanda, tapi beliau menolak karena merugikan bangsa Indonesia. Nah, ini peristiwa Wesseling pada bulan Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kapten Raymond Wesseling ke Sulawesi Selatan. Jadi Sulawesi Selatan diguncang dengan perang. Nah, ini pertempuran medan area tentunya di kota Medan, cuy. Dan kalian pasti tahu dengan sosok ini, ya? Kalian pasti sudah tidak asing dengan sosok ini, dengan gambar ini. Ini adalah Bung Tomo. Ini adalah Bung Tomo, cuy. Seorang pemimpin perjuangan rakyat dari kota Surabaya. Oke. Dan ini insiden bendera. Kalian pasti ingat dengan sejarah Surabaya di atas hotel Orange ini ya, Hotel Orange. Kalau di sekarang mungkin bacanya Orange. Kalau Orange ya, Orange. Kalau bacanya itu Hotel Orange, tulisannya seperti ini. Apa itu dok? Iya. Pertama kemerdekaan. Nah ini perang-perang melawan proklamasi ya. Di seluruh wilayah Indonesia, Bang. Iya. Jadi ini catatan-catatan sejarah di seluruh wilayah Indonesia, pemberontakan Lawan saya dulu itu. kan ini di Semarang kan Lawang Sewu kan begitu. Ini Semarang Semarang. Oh ini awalnya gara-gara pembunuhan Dr. Karyadi ya. Oke cuy, gua akan ke ruangan berikutnya. Bang Jos akan di sini. Tetap stay cuy. Dan ini rapat raksasa di lapangan Ikada. Kalau kalian lapangan Ikada itu Monas. Itu lapangan Ikada pada rapat umum menyambut proklamasi kemerdekaan di lapangan Ikada 19 September 45. Tampak suasana sangat mencekam ketika rakyat berhadapan dengan tentara Jepang yang berjaga-jaga di Sangkar Terhunus. Oke, jadi ini Pak Soekarno dan dikelilingi oleh rakyat Indonesia, tapi tetap dijaga oleh tentara dari Jepang, cuy. Nah, ini kalau kalian mau tahu foto siapa, ini adalah Bapak Suwiryo. Nah, ini salah satu peninggalan. Oke, sebentar, kita dengerin lagi ya. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara tertara dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berita mengenai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia atau proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno pada pukul 10 pagi 17 Agustus 1945 disiarkan melalui siaran radio yang merupakan media massa utama saat itu. Melalui media radio ini pula lah berita maupun informasi pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia disebarluaskan ke seluruh rakyat Indonesia, seperti pidato Bung Tomo yang membakar semangat rakyat Surabaya untuk angkat senjata melawan tentara sekutu. Jadi gue sekarang berada di dalam kamar mandi dan ini adalah peninggalan bathtub. Nah, ini cuy, ini adalah radio model ini yang diperkirakan sering digunakan oleh masyarakat untuk mendengarkan berita proklamasi. Jadi ini radio merek Philips ya, pada tahun 1938. Mungkin nggak kelihatan ininya. Dan ini adalah hasil scan dari teks naskah proklamasi tulisan tangan. Yang ini tulisan tangan, yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah hasil dari ketikan gitu ya. Dan ini kaset rekaman dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi suara Pak Soekarno direkam di kaset ini cuy, kaset pita ya. Transfer rekaman arsip dari Arsip Nasional RI. Dan ini ada uang kertas 10 rupiah pemerintah Republik Indonesia sebagai tanda pembayaran yang sah Jakarta 17 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada saat itu cuy. Oke, yang tadi ini adalah alat mendengarkan, alat piringan hitam ya, untuk mendengarkan
musik-musik pada zaman dulu. menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oke, dan di depan gua ini adalah 8 provinsi yang dibagi pada zaman baru merdekanya negara Indonesia. Dibagi jadi 8 provinsi. Ada Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada Sunda Kecil, ada Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, Borneo. Jadi kalian bisa nyocokkan Sunda Kecil nomor 5. Nah ini sepertinya Nusa Tenggara ya. Nusa Tenggara ada Bima karena ini Bali, ini Pulau Jawa, dan ini Provinsi Sumatera. Maksud gue ya Provinsi Sumatera, Provinsi Kalimantan, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Maluku. Di sini ada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sunda Kecil. Jadi pada zaman dulu hanya terdapat 8 provinsi, bukan 32 provinsi seperti sekarang gitu cuy. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, gua akan kesini dulu cuy. Sepertinya ada yang terlewat. Nah, ini masih bagian-bagian. Kalau kalian pasti nggak asing dengan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi seperti ini cuy. Setelah diledakkan kota Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh pihak Amerika, menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada bangsa Indonesia gitu cuy. Oke. Dan ini PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa lihat ya ada siapa-siapa aja. Oke, dan di belakang gua ini adalah sebentar, gua akan deketin. Perjanjian perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang. Jadi buku ini adalah sebuah buku perjanjian di mana Republik Indonesia dan Jepang berdamai gitu ya. Tidak ada perang lagi. Ini ada contoh salah satu bentuk koran dari Asia Raya. Nama korannya Asia Raya ya. Dan ini berita tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi tulisannya juga zaman dulu tuh rakyat bukan pakai Y ya, pakai J, rakyat. Karena apa ya? Kalau zaman dulu tuh kayak O sama E jadi U gitu ya. Kalau penulisan pada zaman dulu. Kayak D dengan J jadi J. Kalau J itu jadi Y gitu. Itu sedikit yang gue tahu dari penulisan zaman dulu. Oke, kita next ke ruangan berikutnya. Nah, ini peristiwa menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia pada 6 sampai 17 Agustus 1945. Ini adalah rentetan kejadian inti dari persiapan kemerdekaan Indonesia sampai terjadinya kemerdekaan, yaitu pembacaan teks proklamasi coy. Jadi ini bagian-bagiannya. Ini alurnya ya, maksudnya dari tanggal 6 Agustus sampai tanggal 17 Agustus. Jadi di tanggal 6 Agustus ada kota Hiroshima yang dijepang oleh pihak Amerika Serikat. Di tanggal 7 Agustusnya ada BPUPKI dibubarkan atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi BPUPKI diganti dengan PPKI gitu cuy. Dan ini dibom. Ya elah. Kota Nagasaki di Jepang dibom oleh Amerika Serikat. Ini kota Nagasakinya. Jepang menyerah pada tanggal 12 Agustus menyerah kepada bangsa Indonesia. Telegram resmi dari Tokyo diterima di Bandung. Telegram adalah alat komunikasi jarak jauh untuk mengirim berita. Kalau sekarang gampang ya, ada IG, ada WA. Kalau zaman dulu kagak ada. Pakai seperti ini, Telegram. Pada tanggal 14 Agustus, Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan cuy. Jadi Pak Sultan Syahrir mendesak kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk secepat-cepatnya membacakan teks proklamasi untuk memerdekakan Indonesia gitu cuy. Nah ini di tengah malam Soekarno dan
Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta diajak oleh golongan muda Rengas Dengklok Kerawang untuk segera memproklamasikan melalui radio. Nah, lalu di bawahnya ini ada lagi. Lalu Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Dan di tanggal 17 Agustus tepat jam 10 pagi Indonesia merdeka. Dengan tandanya dibacakan teks proklamasi. Gue kaget cuy, tadi ada yang ngomong. Dan ini gue berada di sebuah kamar mandi. Ini ada bathtubnya. Oke, ada apa lagi di ruangan ini? Oh, ini penjelasannya, pemerintah darurat Republik Indonesia. Nah, ini adalah salah satu yang paling bersejarah, yaitu pertemuan Presiden Indonesia Bapak Soekarno dan bertemu dengan Bapak Jenderal Sudirman. Jadi ini seperti ini. Yang dimana yang kita tahu di dalam sejarah bahwa Bapak Jenderal Sudirman itu dalam keadaan sakit, tapi beliau tetap berjuang meskipun beliau itu berjuang secara ditandu, tapi semangat untuk memerdekakan Indonesia, membela bangsa Indonesia tidak pudar gitu ya. Dan ini KMB atau konferensi meja bundar. Dan ini kalian pasti tahu foto Pak Muhammad Hatta. Oke, dan ini pelantikan Bapak Presiden Indonesia yang sedang disumpah oleh ulama dan membacakan sumpah. Pelantikan Presiden RI Indonesia Republik Indonesia Serikat, kalau sekarang Republik Indonesia ya, kalau dulu ada serikatnya. Dan ini terjadi di Yogyakarta yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusumatmaja pada tanggal 17 September 1949. Nah, ini pengakuan kedaulatan di Belanda. Jadi Indonesia sudah mendapat pengakuan merdeka di Den Haag pada 27 Desember 1949, yang pada saat itu Indonesia diwakili oleh Pak Muhammad Hatta dan Belanda diwakili oleh Ratu Juliana yang sebagai, dan Perdana Menteri Willem Drees yang Menteri Seberang Lautan dari negara Belanda gitu cuy. Dan ini pengakuan kedaulatan di Jakarta yang pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan upacara penandatanganan pengakuan kedaulatan tanpa Pak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mewakili pemerintah Indonesia. Itu cuy. Dan ini adalah yang benar-benar bersejarah, pertama kalinya bendera pusaka Sang Merah Putih dikibarkan. Tapi ini kejadian Merah Putih tahun 1950. Ini setelah 5 tahun setelah Indonesia merdeka ya, mohon maaf. Ini setelah Indonesia merdeka. Nah, itu penyambutan Bapak Jenderal Sudirman setelah bergerilya selama hampir 7 bulan. Pada tanggal 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman kembali ke Jogja. Tampak Panglima Besar Jenderal Sudirman didampingi Letkol Soeharto yang diutus untuk menjemput beliau setiba di Jogja. Jadi ini Bapak Jenderal Sudirman dan ini Bapak Soeharto atau Pak Harto, mantan presiden kita selama 32 tahun itu coba. Oke, kita masuk ke ruangan berikutnya. Nah, ini sejarah dari Pak Soekarno ya. Ini Pak Soekarno kecil. Pak Soekarno lahir pada tanggal 6 Juli 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dengan nama ayah Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya yaitu Ibu Ida Ayu Nyoman Rai Sarimben. Itu adalah bokap nyokapnya Pak Soekarno gitu ya. Oke. Dan ini biografi dari Pak Muhammad Hatta. Dan ini Mr. Ahmad Subarjo gitu cuy. Pak Muhammad Hatta jadi beda setahun ya dengan Pak Soekarno.
lebih muda Pak Muhammad Hatta 1902, kalau Pak Soekarno 1901. Nah, ini ada baju-baju. Ini toga dari Profesor Dr. Supomo. Kayak di ini kan, ambang- kayak yang di ITB, baju wisuda di ITB kayak gini topinya. Ini Kalau baju. kita kan kalau UI kan kayaknya biasa ya. Ah. Ini kayak di ITB kayak gitu. Oh, ITB kayak gini. Oke, ini jas, setelan baju dan sepatu I Gusti Ketut Puja. Dan ini ada beberapa peninggalan lagi, topi. Oh, ini Destar, ikat kepala I Gusti Ketut Puja. Koleksi milik A.A. Hamidah, arloji merek Dalil, kacamata Raden Stok Markus. Oke, kacamatanya unik ya, lucu, dan arlojinya itu masih hidup. Nah, ini ada pahlawan nasional Profesor Mr. RH Iwakusuma tahun 2002 coy. Dan ini bintang Mahaputra untuk Pak Sutarjo Karto Hadikusumo. Ini sepertinya lebih tepatnya penghargaan ya, kalau bahasa gampangnya penghargaan. Nah, ini tadi tokoh-tokoh perumusan teks proklamasi. Dan ini lemari-lemari cuy untuk menaruh pakaian. Ini benar-benar asli, pada zaman dulu dipakai untuk menaruh pakaian-pakaian. Benar-benar kuat. Ini cuman hanya dicat ulang ya, biar kelihatan seperti selalu baru. Dan ini ada sebuah toilet. Oke, ini penjelasan dengan Bang. Katanya kan di sini ada bunker ya. Benar banget. Nah, kalian penasaran dengan bunker? Oke cuy, sekarang gue berada di pelataran belakang di Museum Naskah Teks Proklamasi. Jadi gue mau mengunjungi sebuah ruangan bunker yang katanya banyak pemikiran-pemikiran bunker ini untuk perlindungan kah, atau untuk menaruh senjata, atau untuk yang lainnya. Bukan. Dan di sebelah sana ada Bang Jax dari GTF yang sedang berada di mulut bunker cuy. Oke, gua akan ngecek apa aja isi bunker tersebut. Lewatnya lewat sini aja ya. Nah, jadi gua akan ngecek apa isi dari bunker tersebut cuy. Siap? Hah? Jadi Bang Jax takut mau turun. Agak tadi kita udah jatuh soalnya. Tolong dong. Apa? Pegangin tangga. Iya udah, ayo gue pegangin. Oke, kita turun ya teman-teman ya. Bang Jax turun pertama. Nanti. Yang bener. Iya, gue pegangin. Susah nih, karena gue bukan pakai GoPro ya, jadi sorry kalau Jadi ini pemandangan dari belakang cuy. sorry ya. Dan di sana Teman-teman, kalau ada pengunjung lagi. Di belakang gue ada pengunjung lagi cuy. Ada pasangan muda-mudi sepertinya ya. Pasangan muda-mudi sedang berkunjung ke museum. Oke, nanti gue akan Oke, gue gantian masuk ya. Baik, bisa nggak lu turun? bismillah. Kok bisa kok? Oke cuy, gue udah masuk ke bunker. Aduh, ya namanya bunker bawa tanah ya pengap. Lu kata apaan? Taman bermain. Kayak ini ya di Lawang Sewu. Ah cuy, Nah ini nih ya Bang Res di bawah teman-teman. Tapi gue pernah dengar bunker. bunkernya itu. Bang, sekarang kita udah ada di bunker. Ya. Dan rumor yang kita dengar, rumor yang beredar bahwa lorong ini Iya.
Ini sayangnya udah ditutup ya. Sebentar Iya. gua kasih lihat dulu. Nah itu udah ditutup tuh. Ini udah ditutup. Sebenarnya kita masih bisa masuk ke dalam lagi kalau nggak ditutup. Nah, Ini kan kayak apa pondasinya ini. kayak bekas pintu. Iya. Ini ada besi-besi bekas pintu gitu. Itu teman-teman ya, ini udah diuruk teman-teman. Ini sebenarnya Bisa masuknya lebih tembus. panjang lagi nih. Dan katanya bisa tembus ke area sensitif. Ya, area yang Bener-bener sensitif lah Nah, intinya. sensitif ya. Intinya ke area sensitif. Objek vital. Objek vital dari pertahanan tentara Indonesia, betul Bang ya? Betul. Sayang banget sebenarnya nih kalau jujur kalau masih ada lorongnya gua akan masuk sendiri cuy. Gua akan masuk sendiri. Iya. Karena dia udah ngomong Bang Jack gua jadi korban pertama untuk masuk ke bunker. Suwe emang Bang Jack. Gua pikir emang bener nyambung dan ternyata diuruk. Iya. Dan Iya. tadi mindset gua sempat berpikir wah bakalan gokil nih. Iya. Ini bakalan gokil. Pertama gua sendiri masuk ke bunker tapi alhasil ya bukan kecewa sih Bang tapi di luar ekspektasi gue lah yang harusnya gue bisa. Lu enak ya nggak ketentok ya, gue harus nunduk loh. Karena kan ini gue masih di bawah nih. Oh. Tapi jujur nih kalau buat uji nyali cakep nih. Iya, tapi kalau hujan banjir ini dah. Iya kan nyeplos itu kan itu lubang angin itu. Iya. Jadi nih mulut tapi Bunkernya ya. mulut bunkernya Kayak gitu tuh. bentuknya Nah, kayak bunkernya. Ya kayak bunker perlindungan. Tapi kalau gua sih curiganya gini, dong, ini bunker dibangun waktu ini awal-awal perang dunia kedua. Betul. Makanya kan Belanda kan sempat pergi gara-gara Jepang datang. Gua rasa sih mungkin bunkernya dibangun ya. salah mungkin satu tuh. untuk perlindungan mereka ya Bang Iya, ya. betul. Oke, kayaknya kita langsung keluar lagi deh Bang. Iya, Mulai ingat dan Kalian closing aja iya kali ya, sekalian Dam, kita ya. closing karena di luar juga Tuh, udah mulai mendung. Mendung. Dan museumnya sebentar lagi akan tutup. Wah, gue berasa kayak lagi apa? Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Kayak lagi apa? Kayak lagi zaman penjajahan. Aduh. Ya, Bang Jack naik ngeri. Nah, itu ada tulisannya. Bunker, hati-hati naik turun. Itu ada lukisan-lukisan selama masa perjuangan coy. Oke cuy, jadi bunkernya cuma segitu di luar ekspektasi gue yang tadinya gue pikir bisa mengeksplor sampai ujung sampai gue tahu ini bunker ada apa. Dan gue bersama Bang Jax sepertinya kita akan undur diri. Dikepoin channelnya Ghosta Sport TV dari Bang Jax, di subscribe, di komen yang positif dan di share video-videonya. Banyak video-video mantep lah dari beliau. Dia ini salah satu master gue juga cuy. Salah satu. Oke, jadi gua bersama Bang Jax, gua Adamil Mocha izin pamit. Jadi ini pertama kali gua nge-vlog sejarah full dari menit awal sampai menit akhir. Gua ucapin terima kasih banyak yang udah klik video gue, yang udah nonton video gue, yang baru bergabung dengan Project Malam Channel. Silakan tekan tombol subscribe, like, komen, bantu share video-video gue agar gue lebih bersemangat dan Project Malam Channel bisa terus berkarya. Gue lupa ngucapin apa? Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia 77. Merdeka. NKRI harga mati. Mantap.